salam saya ibu yang punya utang-utangnya lunas. Waruhan sirap kedua utang pabe. Ya. Bapak-bapak yang menjawab salam saya, insya Allah tahun depan berangkat haji. Wis daftar urung. Lekelimen amin sirah. Ini masjid nggak bakal selesai kalau cuma amin doang. Bener nggak? Rumah gede-gede tuh. Nggak bakal sia-sia 2 juta ditaruh ke masjid, di akhirat sorga. Amin dong, pelit berguna apa sih, Ra? Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'zama li maulidin nabi ta'ziman wa takriman kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang kita ta'zimi, akhirnya Al-Ustaz Sabirin SPD, kita doakan Bu, beliau ini insyaallah umurnya manfaat, amin. Rezekinya dimurahkan oleh Allah, amin. Ilmunya berkah, amin. Sehingga masyarakat yang ada di PPI betul-betul menyerap ilmu beliau, manfaat dunia akhirat, amin. Kita doakan juga beliau nanti bisa berangkat umroh dan haji ke Mekah, amin. Kita doakan pula beliau rabina nambah maning. Ana rabina. Kang, ini rabina Kang. Ana, rabina naur Bu? Ana. Lamun kawin maning aja nyali kita ya, wis diamini ge ya. Juga yang saya hormati Adinda Kori, anak-anak hadrah, ibu-ibu, saudara-saudara bil khusus yang dalam hal ini daripada aparatur pemerintah yang diwakili oleh Bapak Lurah Kelurahan Wai Tataan. Jadi Hadu Mekar Pak ya, Hadu Mekar ya, Lampung. Pak Lurahnya kelihatan Lampung, matanya sipit. Mudah-mudahan insyaallah beliau memimpin Kelurahan Wai Tataan diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga beliau amanah menjalankan roda kepemerintahan di Kelurahan Wai Tataan. Juga insyaallah kita doakan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, ulama dengan umarah itu harus sinergi. Ulama dengan umarah harus seimbang. Kalau dia ulama terus tanpa kita kepada umarah, susah kita mau bikin SKCK. Betul? Kalau kita juga ke ulama saja ngaji baik. Nah nanti Pak Lurah dan jajarannya kalau mati nggak ada yang tahlil. Maka perlu ulama ke umarah, umarah ke ulama, baru insya Allah jalan. Juga khususnya masyarakat yang ada di kampung PPI, juga panitia PHBI Masjid Nurul Iman yang saat ini kita saksikan Bapak Ibu dan Saudara masih dalam tahap pembangunan, membutuhkan uluran tangan kita. Siapa lagi yang bukan kita kalau enggak jadi ini masjid? Siapa lagi yang akan membangun kalau bukan kita?
Nggak mungkin orang Jakarta, Pak. Nggak mungkin orang Medan. Orang sinilah, yuk bareng-bareng sisihkan hartanya untuk semata-mata rumah Allah ini. Tidak akan rugi Bapak Ibu dan Saudara. Ibu membeli semen 1 sak, ditempelkan oleh pegawai masjid di sini. Selama masjid ini dipakai beribadah, selama itu pula ibu merasakan pahala dari orang-orang yang sholat. Bapak punya sedikit rezeki, ini butuh keramik, belikan keramik, nggak usah banyak-banyak Pak Lurah, yang penting cukup aja masjid ini. Kalau banyak nggak cukup buat apa, betul nggak? Yang penting cukup. Mudah-mudahan insya Allah melalui peringatan Maulid Nabi ini masjid yang sedang kita bangun, yang kita cintai, Allah berikan kemudahan dalam pembangunannya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa sahabat saya yang dari pinggir laut, Al Ustaz Kang Mus, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Maulid ini libur ya di sana ya? Libur. Jalan-jalan dong. Libur berarti di sini, alhamdulillah jalan tetap jalan insya Allah. Ibu, bapak, hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang peringatan PHBI, hari-hari besar Islam. Sekarang ini adalah bulan Rabiul. Setelah bulan Rabiul nanti kita najuk Rabiul. Di sana ada lahirnya Ummul Mukminin Sayyidatuna Fatimah Zahra pada tanggal 20 Rabiul Akhir, anak daripada baginda Nabi dari istrinya Khadijah adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka ibu, kalau ibu-ibu mau mengadakan maulid, biasanya ibu-ibu mengadainnya Maulid Fatimah namanya. Itu sebagian daerah masih ada Pak. Bahkan saya dapat jadwal nanti tanggal 12 itu Majelis Taklim Ibu-Ibu Al-Iqra Bumi Waras. Tanggal 12. Kalau bulan maulidnya tanggal akhirnya nanti tanggal 15 bulan ini, minggu depan sudah habis. Hari ini masuk tanggal Ya 8 nasional emang. Hijriah tanggal 2. Kita mah apalnya Masehi doang. Ya bener ya. Dikongkan ngitung bulan Hijriah mah awas yang weruh. Coba saya tes nih, ibu-ibu ngaji enggak Kang di sini, Pak? Ngaji. Ibu-ibu ngaji bener ya? Saya tes. Bu, lihat sini, Bu. Lihat sini. Lihat sini. Jangan ngeliat ke sana. Jangan tua-toel. Nih lihat sini. Bulan Hijriah ada berapa bulan? Anak-anak hadroh ada berapa bulan? 2. Masehi ada. Apa perbedaannya? 8. Perbedaannya jelas. Hari ini tanggal 8, kalau Hijriah tanggal 2. Alangkah jauh dari 8 ke angka 2. Kemudian apakah itu salah? Tentu tidak. Karena kita Islam punya hitungan Hijriah. Dimulai daripada Muharram. Setelah Muharram Safar. Setelah Safar Rabiul. Setelah Rabiul Awal. Setelah Rabiul Akhir Jumadil. Setelah Jumadil Awal. Setelah Jumadil Akhir Rajab. Setelah Rajab Sa'ban. Setelah Rajab puasa Sa'ban puasa maning beko. Setelah Ramadan
Syawal. Itu ibu mohon maaf. Nanti silakan tanya sama Kang Ustadz Sabirin. Hukumnya wajib orang Islam tahu kepada tuntunan urutan bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Kenapa? Karena di dalam setiap bulan ternyata ada hikmah, ada pelajaran. Pertama, 1 Muharram. Kita peringati rame-rame. Di dalamnya ada yang namanya menyenangkan, membahagiakan. Waktu Muharram ngerayain nggak? Ora. Tahun baru? Ora tahun baru? Hah? Tahun baru? Ngerayainnya? Wajib. Di sisi ngomong kok. Hah? Tahun baru pasti. Masalah Palura, tahun baru Masehi ikut nini yang udah tinggal bau tanah ngetel lagu. Salon gede-gede ning ngarep omah kok. Lagunya apa coba wis nenek-nenek. Masya Allah, siko begitu. Nenek-nenek mah. Nenek sirah. Nakon segala. Tapi giliran datang tahun baru Islam Muharram, meskipun Pemda kita, saudara-saudara, memberikan santunan, bantuan, silakan masyarakat Bandar Lampung ketika datang bulan Muharram dikasih dana, adakan kegiatan 1 Muharram, membangun kaidah daripada masyarakat itu sendiri dengan memperingati Muharram. Ada yang cuma yasinan doang, betul? Ada yang kalau di tempat saya Pak di Teluk Betung itu pawai obor anak-anak. Ada yang cuman nerima duitnya doang dari wali kota. Ngerayain enggak Pak? Nerimanya duitnya doang. Laporan mah ke sana Pak Lurah. Siap. Masyarakatnya mau Allah. Tapi insya Allah kalau lurah sini mah Pak ya, aman ya, aman. Yang aman mah, yang enggak mah insya Allah. Pak lurahnya yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang ini. Kelihatan pakaiannya rapi, Pak ya. Insya Allah, Bah, nih Bu, kalau ada pemimpin mau nimbrung di tengah-tengah kita model begini, lebih ini maulid Nabi. Subhanallah, inilah calon-calon pemimpin yang rahmatan lil, insyaallah ya, mudah-mudahan. Yang kedua, begitu setelah Muharram ada bulan namanya Rabiul, inilah maulid. Begitu tanggal 1 Rabiul Awal, bahkan saya Pak Sabirin dari tanggal 1 sampai hari ini keliling ceramah baik cair be pokoknya mah. Kita mah terus terang kalau bulan Maulid Pak Lurah wani ngadu gaji juga bener. Iya. Kalau bulan Maulid, tapi bulan-bulan lain mah sama kalau apalagi lagi musim Covid kemarin. 2 tahun Bu job Ustadz hilang. Nggak ada ceramah, nggak ada apa-apa. Covid kemarin gantung sorban pokoknya. Bener gantung sorban Covid kemarin. Terawih nggak boleh, bukan nggak boleh, artinya dibatasi. Kegiatan begini-begini kita dibatasi. Wah, dibatasi gara-gara si Covid kurang ajar gitu. Bener lamun kedelangan dia gelut kalau gitu. Berhubung olah kedelangan nggak kelihatan Covid itu. Dan anehnya hebatnya Pak, orang yang mati ngelahirin dibawa ke rumah sakit Covid. Kan aneh dong. Bener nggak? Orang mati kemarin Pak gantung diri gara-gara nggak bayar mekar. Ada? Bu? Halo? Yang punya mekar ada? Mana orangnya? Orangnya mana? Mana orangnya? Hampir semua mekar semua ya.
Mikir ge Bu, laki istirahat ku gawe. Berapa seminggu? Seminggu pira? 100. Nyumbang maulid pira? Ngotak besi reko. Mekar 50.000 seminggu. Muludan cuma 15.000. Hah? Ya, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Datang bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 2 malam tahun gajah. Gajahnya ada di Waikambas, Pak. Gajahnya ada di Waikambas. Hebat Allah. Biar orang Indonesia kebagian sejarah baginda Nabi, Allah kirim gajahnya ke Waikambas. Bener gak? Ibu-ibu ziarah bukan kemana-mana, malah naik gajah, Pak, di Waikambas. Bulan Rabiul Awal, lahirnya baginda Nabi kita Muhammad, di mana saat itu Bapak Ibu dan Saudara kota Mekah dalam keadaan tandus, kering, kerontang, krisis moral, krisis akhlak, krisis multidimensi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin merajalela, yang tidak punya apa-apa tambah melarat, yang punya kekuasaan menindas kepada kemiskinan. Pada saat itu tanaman tidak tumbuh. Pasukan Abrahah yang membawa 3.000 pasukan, 30.000 pasukan datang ke kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, bahkan ingin menguasai kota Mekah. Tapi Allah kirim manusia suci. Siapa beliau? Adalah Sayyidina Abu Bakar sebelum Nabi lahir tuh. Begitu datang itu pasukan Abrahah ke kota Mekah dengan bala tentaranya yang hebat-hebat, Pak. Ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menguasai kota Mekah. Allah mengutus malaikat Israel melalui wahyunya turun ayat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Seterusnya al-ayat. Pasukan Abrahah dengan segala hebatnya, dengan segala persenjataannya yang lengkap, Allah kirim burung ababil membawa setiap kakinya dengan cengkraman kedua kakinya membawa kerikil-kerikil neraka. Kemudian dilemparkan kepada pasukan Abrahah. Hancur, lebur, dan kalah pasukan Abrahah oleh pasukan ababil yang dikirim oleh Allah. Pada saat itu Mekah dalam keadaan terpuruk, saudara-saudara. Dalam keadaan hancur. Maka diutuslah baginda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus ke muka bumi ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah ini, kalau kita melihat tema ini, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah 2023 Masehi, temanya adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan masyarakat melalui peringatan Maulid Nabi. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan masyarakat. Ini memang selama ini masyarakatnya nggak akur ya.
Ya Pak Sobirin ya. Bu jawab Bu. Masyarakat orang akur ya? Akur orang? Ngotak ya akur-akur. Laiki bukti nih meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan dalam lingkungan masyarakat kita. Berarti masyarakat PAKB ke. Nah saudara hadirin rahimakumullah, mengambil tema ini. Yo, Nabi itu Bu, Pak, beliau juga manusia. Nabi juga Pak bisa ngantuk. Nabi juga bisa lapar. Nabi juga ada ayah dari anak-anaknya. Nabi juga seorang suami dari istri-istrinya. Tapi yang membedakan Muhammad dengan kita adalah beliau adalah utusan Allah yang memang sudah dimaksum oleh Allah, dibebaskan dari segala dosa. Bahkan Nabi Pak berangkat kemana-mana itu awan mengikuti Nabi, sehingga Nabi itu gak pernah merasa kepanasan. Badannya Nabi putih, bersih, mulus, keringatnya wangi. Lalat nggak mau nempel Pak di tubuh Nabi Muhammad. Coba kalau Muhammad PPI, enak, asem, bau, urip maning, iya kan? Muhammad, bekas duduknya Nabi Muhammad Pak kalau habis memberikan dakwah, sahabat rebutan. Kenapa rebutan bekas duduk Nabi Muhammad? Karena bekas duduk Nabi Muhammad, rebutan dia di sana ingin mendapatkan keberkahan rahmat daripada baginda Nabi Muhammad. Nah, saya ikutin itu Kang Sobirin dulu kalau diajak ngeriung sama kiai. Begitu diajak ngeriung sama kiai, kalau kiai sudah selesai, bekas minum kiai kami rebutan itu. Bekas kopi kiai rebutan itu. Dulu maka takut di sini nanti rebutan Pak, maka mau saya pinggirin. Udah aman tuh. Masalahnya ini nih yang melotot bayo. Itu dulu. Kenapa? Ngambil berkahnya Nabi Muhammad, Bu. Kalau makan Bu, Nabi Muhammad itu beda dengan Muhammad kita Pak. Makannya Nabi Muhammad Pak cuma 3 jari begini. 3 jari. Makannya Nabi Muhammad Pak 3 jari. Makanan ada di hadapan kita, Nabi belum makan kalau dia belum baca doa. Apa doa mau makan? Allahumma narik calana. Barik lana. Bima rojaktana wakina. Baru Nabi ambil makanan. 3. Sudah diambil, baca doa, dia kupas dulu. Ini contoh. Sudah dikupas, baru dimasukkan ke mulut. Enak PA. Sudah masuk ke mulut Pak, dikunyah selama 33 kunyahan Nabi Muhammad. Di sini rupanya hikayat sejarah kalau kita habis sholat fardu 5 waktu, ntar kita nelon nih. Masalahnya 33 kunyahan lama, makanya dielak beusnya. Rupanya di sini Pak, Nabi itu kalau dia makan ngunyahnya 33 kunyahan. Di sini sejarahnya, kalau kita habis sholat 5 waktu, terutama adalah ba'da subuh, sering kita baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sering nggak Kang ikut dibaca di sini? Sering. Serius ya? Yakin?
Sebab kenapa saudara-saudara? Bacaan ini ringan, Pak. Bacaan ini mudah. Tapi ini adalah yang memberatkan timbangan nanti amal ibadah kita di yaumil qiyamah. Itu hebatnya kita. Maka kadang-kadang boro-boro kalau habis sholat, Pak, Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Itu orang PP itu langsung layu ning laut baikku. Setelah itu saudara hadirin rahimakumullah, keistimewaan yang ada dalam diri baginda Nabi ini tidak bisa kita gambarkan, Pak. Akhlaknya juga luar biasa. Maka kalau mengambil tema ini, tingkatkan, perkuat hubungan silaturahim satu dengan yang lain. Sebentar lagi kita akan pesta pilpres, betul Pak Lurah ya? Akan pilkada, juga akan pileg. Yuk, saya mengajak, silakan bendera beda, silakan pilihan beda, silakan pendapat beda, tapi satu tujuannya adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu kunci, Pak. Makanya hidup ini kudu boga seni, Lur. Pak Lurah, mohon maaf, hidup kudu ada seninya, Pak. Hidup kalau dia lurus aja monoton, Pak. Kudu ada seninya, Bu. Apa seni ini? Nih, telur ini seni ini. Telur ini seni, Pak. Ada merah, ada hijau, ada pink. Hebatnya, Pak, kalau bulan Maulid itu telur wadahnya beda. Beda dengan wadah punya kita. Itu bedanya Maulid, Pak. Dan hebatnya, Pak, bulan Maulid telur itu harganya naik. Astaga, jangan parno. Telur harganya naik, Bu, apalagi malam Jumat, waduh. Sing gemuyune keras tuh rajin, Bu. Maulid, Pak, hebatnya Masya Allah. Di sini saudara-saudara, kalau memang betul kita mengambil akhlak ini, ambil cara makan saja. Cara makan Nabi. Cara makan Nabi itu 3 jari dikunyah. Setelah itu dia dikunyah 33 kunyahan. Beda dengan Muhammad PPI, Pak. Muhammad PPI kalau ada makanan model begini, waduh, 5 main. Terus kayak cakram menurut buat. Yang kiri nyambung lagi. Belum juga selesai ini, Pak. Kadang-kadang mohon maaf, rokok yang ada di gelas diembat juga. Betul? Ndi wonge aja nyumput sira. Mana? Rokok murah bege gelem. Keinginan saya saja. Nanti kita bersalawat Nabi, kemudian kita masing-masing berdiri, buka dompet masing-masing. Sing orang ngegawa dompet aja ngutang. Sing orang ngegawa dompet balik debit. Tapi aja orang balik maning. Enggak bohong, ya. Jadi nanti, Pak, mohon maaf, nanti dikomandoi oleh Pak Lurah kita nanti di akhir sebelum doa kita berdiri baca sholawat. Silakan sisihkan harta kita 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000. Kalau nggak ada 10.000, 20.000 boleh, Pak. Nggak ada 20.000, 25 nggak apa-apa. Nggak ada juga 25, 50 lebih bagus, Pak. Insya Allah kecil, tapi itu yang akan faedahnya besar, saudara-saudara. Hadirin rahimakumullah. Di dalam memperingati Maulid ini, ketika datang bulan Rabiul Awal, Pak, bukan di PPI saja, seluruh masyarakat di desa-desa, di pelosok-pelosok. Minggu kemarin, Pak, kalau rasa di Teluk Kiloan di sana, bersama dengan lain keyakinan kita, orang di sana banyak orang Bali, Pak. Di Kiloan itu banyak orang Bali,
tapi yang sambutannya justru adalah camatnya non muslim. Hebatnya. Tapi paseh mukodimahnya itu. Selesai di acara ngobrol sama saya, Ustaz pengen nanya bagaimana hukumnya ini, saya begini-begini. Saya sampaikan selama niat Anda adalah hablum minan nas, untuk berhubungan sesama manusia, tidak ada niatan yang lain, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya yang aneh-aneh, seperti banyak sekarang ini saudara-saudara, mendirikan bendera Islam, mengaku Islam, tapi dalamnya mengacak-ngacak akidah Islam. Ini yang bahaya. Benderanya Islam, ngakunya umat Islam, tabligh akbar di mana-mana, tapi dalamnya ngacak-ngacak akidah Islam. Siapa? Panji Gumilang. Itu orangnya. Kan kurang ajar itu, Pak. Ngacak-ngacak agama. Sudah sekian puluh tahun baru kebuka innal batila batila kana zahuq. Kok bener, Pak, bener. Kebenaran mah nggak bakal bisa melawan kebatilan. Sehari, 2 hari, sebulan, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu baru kebukti. Dalamnya benar, benderanya Islam, tapi merusak akidah. Maka saya berpesan kepada masyarakat yang ada di PP, yuk melalui peringatan ini, ukhuwah Islamiyah perkuat, akidah kita perkuat di dalam memperingati Maulid ini. Maka hidup kudu ada seni. Nih seni nih, semua kita seni nih. Ada Pak Lurah, ada Pak RT, ada Linmas. Kan begitu ya? Ada ustadznya, ada qorinya, ada hadrohnya, ada ibu-ibunya. Itu namanya seni, Pak. Ini seni. Ngaji itu seni, Pak Hadroh, seni. Ajan, Pak Ajan. Kalau nggak ada seninya, malas orang ngedengar. Itu yang dipraktekkan oleh orang-orang Al-Zaitun. Dia punya dalil ketika Bilal bin Rabah datang waktu azan, Nabi perintahkan naik ke atas bukit. Bilal bin Rabah azan, dia penuh semangat peperangan pada saat itu. Azannya tidak seperti kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bin Rabah, saat itu Islam belum berkembang, dalam keadaan peperangan, dipakai oleh masyarakat kita, Pak. Kira-kira kena nggak itu? Nggak bakal kena di masyarakat kita, Lur. Maka di sini sebenarnya insya Allah tugas Pak Lurah bersinergi dengan RT setempat, ulama setempat. Jangan sampai kita masyarakat disusupi oleh akidah-akidah yang keluar daripada ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Khawatir saudara-saudara. Belum lagi kita adalah medsos. Luar biasa sekarang ini. Kita dijajahnya bukan dengan senjata. Kita dijajahnya bukan dengan bom atom. Kita dijajahnya bukan dengan nuklir. Tapi kita dijajahnya dengan alat yang begitu canggih. Kecil, Bu, alatnya. Model begini. Ini kecil alatnya, Pak. Tapi efeknya bisa menghancurkan segala-gala. Kecil ini, Pak. Tapi itu semua senjata, tergantung siapa yang memakai. Kalau senjata itu tajam, dipakai oleh orang yang bijaksana, akan manfaat. Tapi kalau senjata itu tumpul, dipakai oleh orang yang tidak berakhlak, tidak punya ilmu, inilah kita, Pak. Anak-anak sekolah SMA, SMA, SMK, tawuran di tengah jalan bawa sajam. Begitu kena polisi mah mewek. Sira. Laga wis kayak iane bae. Ibu-ibu tiap minggu bukan kumpul di pengajian, tapi pengajiannya pengajian Al-Mekar. Ibu-ibu tuh, Pak. Di tempat saya masalahnya ada, Bu, itu rajin tiap minggu. Sampai jamaah saya bertanya, Ustaz, ini pengajian apa sih kok tiap minggu ada aja? Yang hadirnya ibu-ibu terus lagi.
Yang satu pakai kerudung, yang satu enggak, yang satu pakai Hawaii. Saya bilang itulah pengajian Al-Mekar. Ustadznya dari mana? Ya nggak tahu kata saya. Hebatnya apa bersumpah lagi. Mau ngutang bersumpah. Saya bersumpah tidak akan telat bayar hutang. Iting bating enek. Barang sebulan orang kebayar mah bunuh diri ning laut. Saudara hadirin rahimakumullah, nih melalui baginda Nabi ya. Yuk hidupkan seni. Nih hadrah seni model begini, seni Bu. Seni. Kalau hadrah ini enggak ada seni, waduh, ajan seni. Ajan itu kalau ada seninya enak, Bu. Ajan itu Pak kalau ada seninya enak. Allah Madinah tuh lewat ke PPI itu ajan Madinah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah ya begitu ajannya, kebetulan lewat ke sini. Ajan itu kudu enak-enak, apalagi masjidnya lagi dibangun begini. Ajan supaya ngundang orang mau sholat. Ajan yang enak Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar tuh Bu. Indosiar itu. Jadi ajan kudu ada seninya coy. Jangan sampai ini mah subuh itu, maghrib itu, isya itu, asar itu sing ngerungu ge ruwet. Ajan yang enak-enak. Trans TV. Nih Trans TV Pak, dengerin Pak, Trans TV Pak. Rungakan ke? Allahu Akbar. Trans TV. Apa maning? Antv. Antv. Wanipiro. Antv. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antv. Hah? Apa? RCTI. Wanipiro. Hah? PPI. Kusing lagi dipikiri karo kitaku. Barang giliran PPI sing ajan Pak, masjidnya bagus, Nurul, Iman, sing ajan aki-aki, napas Senin Kemis, untungnya tinggal loro. Ajan subuh, Allah, ganti Pak ganti. Sing ngerungu lagi ruwet. Oh maning uang taning masjid ko. Ende sing muda-muda nih. Hah? Mayang. Yang muda-mudanya kasihan nih Kang Soberin, ngebina anak-anaknya supaya maju. Sebab mohon maaf Pak, kalau kita umur sudah 45, 50, paling banter kita 5 tahun masih hidup. Paling banter. Ada yang lebih hebat, ada yang sampai 90 tahun, tapi memorinya akan kembali dia ke muda lagi. Ini yang muda-muda, yo tampil. Kalau muda kan enak, iktanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, jagalah yang 5 sebelum yang 5 itu datang. Salah satunya wa faragoka qabla suplika. Para pemuda, jaga masa mudamu. Jangan nunggu tua kalau mau ibadah. Jangan nunggu sudah renta kalau bertobat. Masih muda lah kalian, tenaga masih fit, napas masih kuat, tenaga masih kuat. Ajan tampil ke depan. Allahu Akbar, Allahu
kita ge Bu mikir lo coba jadi mantu kita mah ya perlu kita ge. Ya pede baik kita mah pede. Ya daripada punya mantu tukang mabok. Bener ora? Ngebohongi baik racun benar. Saudara hadirin rahimakumullah. Maka hidup kudu ada seninya. Ini seni, marhabat tadi itu seni. Mahalul qiyam seni. Semuanya, Pak. Sholat Pak itu Pak baca Fatihah kalau nggak ada seninya ngantuk itu Pak. Apa mending lamun terawih pira rakaat gini Kang? 21 paling ramene ge rong bengi doang ya. Yakin ya? Rong bengi doang ramene. Hah? Oh, kita mau percaya. Ramene ning pinggir laut tuh. Maaf Ibu, saya bukan orang asing di sini, bukan. Saya punya murid itu di sana namanya si Mamat yang kemarin orang tuanya wafat. Ini salah satunya tukang ajan subuh, kakeknya. Weruh kita ge. Jadi bukan orang asing. Kalau kesini ibu-ibu di sana sing papat ngotak, sing papat lagi kerokean, sing papat maning mengegosip begawe. Anak kita lewat ge boro-boro iki mau jojong bae kemana jadi kita Masya Allah Bu hati-hati percuma salat kau tunaikan enak ya enak lah orang gua mau dibayar percuma ngaji kau laksanakan apabila dirimu masih pelatat-pelotot karo laki sirah. Masih ada yang pelatat-pelotot? Mana orangnya? Gua doain mudah-mudahan picak lu. Mana? Lakine sing de aja dilagain teh wong apa itu ngaranna latah ya wong latah Bu beneran ya Bu Saudara hadirin rahimakumullah terakhir ini kesimpulan saja karena udah kecapean Pak tapi mangan ora Kang Hah? Serius? Kalau ramah makan nggak? Nggak tahu juga ya? Prasmanan? Emangnya kawinan? Saya kasih tahu Pak, mohon maaf. Kata Imam Ali di dalam salah satu kitabnya, kalau enggak ada besek, enggak ada berkat, bukan muludan. Jadi lamun muludan mah kudu ana berkat. Kita ditakon karo Rabi, Kak mau kemana lagi? Dari pagi belum pulang, mau ceramah. Di mana? Di PPI, di tempat siapa? Tempat Kang Ustaz Sobirin. Dapat besek nggak di sana? Nggak tahu saya ini. Iya, masalahnya buat BB itu Bu. Buat BB. Nah kalau nggak ada buktinya, saya pulang nggak bawa berkat, kata istri saya, berarti kakak ini ngotak nih. Bukan ceramah maulid kalau begini mah. Enggak bawa berkat, enggak bawa kembang telur. Bawa juga telur ya, anak itulah telur itu. Insyaallah mudah-mudahan ada besok ya ada ya. Serius ya. Bohong. Nah, kesimpulan Pak, Bu. Kesimpulannya adalah kalau melihat tema ini tidak ada lain. Yuk kita ambil contoh baginda Nabi. Ayatnya mungkin sudah dibacakan oleh qori kita tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
ka koir ge. Kita mau kelenger urat ge. Bener Pak, pengen bisa ngaji kayak mengkonon tadi iku ngaji orang gampang. Butuh proses waktu bertahun-tahun. Pengen bisa ikro baik, ibu pengen bisa ikro. Bu ya, anaknya dititipikin dengan langsung sabarin, Kang. Tolong ke anak kita dididik, ngon bisa ngaji, bisa ikro, terserah cara anak itu bagaimana. Kata Kang Ustadz Sabirin, insya Allah bantu doa. Bantu doa. Bantu doa. Doa itu kepanjangannya apa? Gak ada orang paham Pak. Doa itu kepanjangannya ada. D-nya, siapa yang ngomong duitku? Yang ngomong duit siapa? D-nya doa. Duit baik duit. Ada kepanjangannya itu Pak. Duit. O-nya optimis. T-nya kudu tekun. Orang kalau pengen anaknya bisa ngaji, hiji kudu make du, kedua kudu optim, ketiga kudu tekun. Kalau tekunnya sudah, nggak ada rasa optimis, percaya dirinya nggak ada, nggak bakal jadi. Tekunnya sudah, percaya dirinya sudah, duitnya Allah, ustadnya gering. Bener orang? Anak pengen bisa baca A, B, C, sekolah PAUD. Betul? Berapa ibu jujur? Anaknya sekolah PAUD berapa sebulan? Hah? Sehari 3.000. Kalau dikali 1 bulan, bayangin berapa duit? Berapa Pak? Kalau dikali 1 bulan 3.000, berarti 9. Ibu bayar ngaji sama Kang Sabirin pira? Pira? 3.000 sebulan. Sehari. Serius? Bener? Yakin? Tambahin 3.000 mau guna apa? Rokok kita beroleh. Ongkos Pak, ongkos kita mau ke sana aja, mau ke Teluk nggak cukup 3.000 Bu, 3.000 nggak cukup. Wis kita basing nawar. Tapi itulah Bu ya, kadang-kadang manusia mah Pak Lurah mohon maaf Ustaz. Jarang hari ngaji mah kudu ikhlas. Ngomong ikhlasnya ke paseh, ikhlas. Iya Ustaz mah ikhlas Bu, tapi rabina sing ora ikhlas, mikir ge. Ja Ustaz ge duwe rabi. Bener ora? Motor kudu diminyaki, bener. Mangan kudu, bener. Baju kudu disemprot karo minyak wangi, bener ora? Lah mikir ge 3.000 iting bating. Tapi insya Allah nanti selesai pengajian ini Kang Sabirin kita doain mudah-mudahan insya Allah tambah Allah. Ya Ibu ya, tolong ya. Anak pengen bisa ngaji, tolong pikirkan masa depannya. Siapa yang mendidik ataupun yang dididiknya. Sebab kalau itu tanpa ada perhatian kita, wallah alam misal. Betul. Kita punya pemimpin wali kota masih memikirkan Mbak. Guru ngaji ada intensifnya, ada kalau yang dapat. Merebot ada intensifnya kalau yang dapat. Pondok pesantren, majelis-majelis taklim, pendidikan PAUD, TK, ada. Kita bersyukur punya wali kota, pemimpin daerah yang mau mikirin itu. Meskipun tidak semua guru ngaji dapat, tapi paling tidak ada pemikiran yang baik. Ini luar biasa saudara-saudara. Maka kalau sudah seperti ini, inilah yang disebut baldatun thayyibatun warabun. Cuman jangan hanya sekedar ada maunya.
Kalau ada maunya mau datang ke masyarakat silaturahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kami ini silaturahim ke sini. Nanti tolong bantu ya. Bantu apa kata Ustaz? Pokoknya bantu aja. Ustaznya mikir, lo mau dibantu, tapi gua nggak pernah dibantu. Ya kan? Nggak sama begitu Bu. Anak pengen bisa ngaji, tapi dalam perjalanan ilmunya tidak pernah dipikirkan. Mohon maaf, anak itu akan sulit untuk memahami ilmu agama. Paham? Ampura ya Ibu ya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kesimpulannya adalah melalui peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh Jamaah Musalla Nurul Iman plus masyarakat yang ada di PPI. Insya Allah Ibu dari kemarin mungkin sudah sibuk, panitia sudah sibuk mempersiapkan kembang telur, membuat kue, menyediakan tempat, segala macamnya, cucuran keringat kita. Insya Allah jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Masjid ini akan jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Masjid ini akan ditanya oleh malaikat, wahai masjid, adakah di tempatmu yang muludan itu saudara-saudaramu? Kata masjid, tidak ada ya Jibril. Kenapa tidak ada Jibril? Karena ketika ada Maulid Nabi, dia seolah-olah tidak tahu, menutup telinga, tidak mau ikut andil, malah ngopoin, malah ngejelek-jelekin. Ini jadi saksi nanti Bu. Hati-hati. Jadi saksi. Masjid ditanya lagi, masjid, ada enggak saudaramu di masjid itu? Ada ya Jibril. Di mana? Di pojok. Kok di pojok? Ning pojok. Ya jangan pede dulu lah Pak, pojok yang mana? Ini kayaknya pede bener gitu. Kata masjid, siapa Jibril yang di pojok itu? Itu saudaramu masjid yang dia telah berkorban hartanya, tenaganya, pikirannya untuk Maulid ini. Padahal dia tidak punya apa-apa. Padahal dia tidak pernah berjamaah sholat. Padahal dia tidak pernah ngaji. Tapi mau berkorban untuk Maulid. Itulah saudara saya Jibril, kata masjid. Ini jadi saksi lur nanti di hadapan kiamat. Jangan dikira ini tidak ada apa-apanya. Maka faedah Maulid luar biasa. Mengagungkan kelahiran Nabi ini jadi saksi nanti di yaumil kiamat. Apalagi kalau kita berkorbannya ikhlas, berkorbannya betul-betul. Sementara sedekah di bulan Maulid mah Pak, meskipun niatnya sombong, niatnya ria, pengen dilihat orang lain, tapi Allah masih memberikan pahalanya. Khusus di bulan Maulid. Di bulan-bulan yang lain gak ada Pak, cuman di bulan Maulid. Bayangin saudara-saudara, begitu agungnya manusia super power, best is the best, king of the king. Beliau adalah Habibina wa Maulana Muhammad. Ikan sepat, ikan segabus, ikan gegesek, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus, karena saya sudah lapar Pak. Nah, tadi ada buah jeruk, ada buah salak, juga ada buah anggur dan kelengkeng. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.